Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue layak banget untuk kita bahas. Yaitu kenapa sih iPhone itu ngejual produknya itu tanpa ada charger teman-teman ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi Apple itu dikenal sebagai raksasa teknologi yang kerap menawarkan inovasi dan gebrakan baru guys ya. Jadi nggak heran dong kalau setiap kebijakan dari Apple itu akan menjadi sorotan bagi seluruh orang di dunia. Nah, yang menjadi kebijakan kontroversial sendiri dari Apple itu adalah di tahun 2020 pas mereka merilis iPhone 12, mereka itu tidak menyertakan charger. Jadi mereka cuma menjual iPhone kitab suci dan juga cuman kabel doang, kepala casnya nggak ada nih guys. Nah, keputusan tersebut menuai reaksi teman-teman. Banyak yang mengkritik Apple dengan dalih bahwa Apple itu hanya ingin mencari keuntungan semata. Sebelum kita bahas hal ini secara detail, kita lihat dulu apa sih alasan Apple untuk mengeluarkan iPhone mereka itu tanpa ada charger teman-teman ya. Jadi kita masuk ke alasan yang pertama guys. Oke, jadi tujuan Apple yang pertama itu adalah mereka ingin mengurangi emisi karbon. Ya, ini ada hubungannya dengan lingkungan teman-teman ya. Apple mengklaim bahwa keputusan ini dapat mengurangi emisi karbon cukup besar per tahunnya. Hal ini lantaran aktivitas penambangan dan penggunaan material berharga bisa menurun setelah meniadakan charger di tiap paket penjualan. Lewat kebijakan ini, Apple jadi lebih sedikit dalam memproduksi emisi karbon. Mereka mengklaim kontribusi mereka menurun dalam 3 tahun terakhir teman-teman ya. Nah, jadi bukan hanya menghilangkan paket charger dalam penjualan, Apple juga tidak lagi menyertakan earphone teman-teman ya sejak iPhone 12 dengan tujuan yang sama, yaitu mengurangi emisi karbon. Sekarang kita buka nih kalau untuk kotak dari iPhone 13 gua teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh cuman kotak toh, bentuknya langsing seperti ini ya. Bagus ya, gua cium dulu. Ini masih wangi banget, wangi barunya. Ini seperti biasa teman-teman ya, ini tuh bakal ada kalau misalkan kita beli iPhone baru ya, ditempelin di iPhone-nya, ditutup seperti ini guys ya. Nah, ini yang gue dapetin guys ya. Kemudian yang kita dapetin itu cuman ada yang namanya kitab suci seperti ini guys ya. Nah, kita keluarin dulu. Ada untuk SIM ejectornya, kita keluarin lagi. Kemudian di sini ada yang namanya Lightning C-nya teman-teman ya. Nah, ini yang kita dapatkan guys ya. Nah, jadi tidak ada kepala charger sama sekali teman-teman. Nah, ini Apple memang mengklaim bahwa ingin mengurangi emisi karbon. Ini alasan mereka yang pertama guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk alasan yang kedua ini, Apple itu ingin mengurangi limbah elektronik secara signifikan. Hal ini karena pengguna iPhone terbaru cenderung telah memiliki produk Apple sebelumnya, sehingga mereka nggak perlu lagi guys beli charger baru teman-teman. Jadi produksi charger pun menurun drastis sehingga limbah yang dihasilkan pun ikut turun. Langkah ini ditempuh karena biasanya charger yang sudah rusak pada akhirnya dibuang oleh pengguna sehingga berkontribusi mencemari lingkungan guys ya. Nah, jujur nih teman-temannya, kalau misalkan gua beli iPhone 13 baru ini terus gua dapetin charger baru, memang gua ngerasa gua bakal pakai charger yang terbaru. Charger gue yang lama walaupun itu masih bisa nggak gua pakai, dan kemungkinan besar karena lama nggak dipakai itu bisa bikin rusak. Kalau udah rusak pasti gua buang teman-teman ya. Nah, contohnya ini adalah charger Baseus gua teman-teman ya. Jadi kalau untuk charger Baseus ini sendiri itu kan original, brandnya dari Baseus, gua beli yang asli, dan ini juga bisa ngecas untuk iPhone gua teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan gua nggak dapetin charger di pembelian iPhone 13 ini, nggak apa-apa, gue bisa pakai charger Baseus ini. Atau dengan kata lain atau solusi lainnya adalah pas gue beli iPad 9 gue itu kan gue dapetin chargernya, kepala chargernya masih dapat. Jadi gue pakai kepala charger di iPad 9. Jadi bagi gue secara pribadi, walaupun gue nggak dapet charger, tapi betul gue udah punya charger original yang sebelumnya. Jadi betul gue secara pribadi fine-fine aja ya. Untuk alasan yang kedua ini ya, gue termasuk dukung Apple sih untuk menjaga kesehatan lingkungan guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk alasan yang ketiga ini adalah Apple itu mengklaim bisa menghemat ongkos produksi. Dengan tidak disertakannya charger dalam paket penjualan bisa menjadikan dus iPhone lebih ramping dan ringan, sehingga metode pengiriman lebih efisien katanya gitu teman-teman. Gue sih termasuk yang setuju guys ya. Ini kotak iPhone seramping ini guys ya, iPhone yang udah nggak ada lagi chargernya, dibandingkan dengan kotak iPhone 11 Pro gua setebal ini teman-teman. Kalau kita compare, memang benar teman-temannya, ini bisa 2 kali guys ya, 2 kali nih. Ya, ini 2 kali kotaknya teman-temannya. Jadi ini benar-benar sesuai dengan yang dicanangkan oleh Apple untuk menghemat ongkos produksi dan efisiensi pengiriman. Gue setuju dengan alasan yang ketiga ini karena menurut gue itu lebih masuk akal teman-temannya. Jadi saat ini dalam kemasan iPhone itu hanya terdapat perangkat iPhone-nya, kemudian ada buku manual serta kartu garansi teman-temannya. Selain menghemat ongkos produksi, tentunya Apple juga bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Gue setuju banget sama poin yang ketiga
ketiga ini, karena menurut gue secara pribadi kalau misalkan kita ngirim kotak sebesar ini dalam satu kontainer itu cuma bisa dapat 1 juta. 1 juta unit yang bisa dikirimkan. Kalau misalkan kotaknya setipis ini, gue bisa ngirim 2 juta unit. Menurut gue itu make sense, dan gue setuju sih dengan alasan yang ketiga ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk alasan yang terakhir ini, Apple tuh mengklaim mereka ingin meningkatkan penjualan charger. Nah, menurut gue secara pribadi, gue nggak terlalu setuju sih teman-teman ya. Apple itu mengklaim bahwa jika orang yang membeli iPhone terbaru nggak punya charger, mereka terpaksa beli charger secara terpisah. Ini secara teori bisa meningkatkan penjualan charger iPhone, teman-teman ya. Nah, kemudian juga teman-teman, kita tahu kalau untuk charger iPhone itu kan harganya mahal. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari Apple pun sedikit banyak lebih besar, teman-teman, dari penjualan charger pun mereka bisa meraup keuntungan. Itu teori dari Apple. Tapi gue sendiri secara pribadi nggak setuju sih teman-teman, karena menurut gue secara pribadi, daripada gue harus beli charger original iPhone mahal-mahal ya, mending gue itu beli charger merek lain seperti Baseus ini 30 watt fast charging, kemudian dipadu padankan dengan kabel MFI made for iPhone brand dari Baseus atau mungkin dari Anker, teman-teman. Nah, itu bisa juga untuk ngecas iPhone gue dengan harga yang mungkin setengah dari charger original iPhone. Jadi alih-alih meningkatkan penjualan charger original mereka, mungkin Apple malah meningkatkan penjualan charger brand lain, teman-teman. Ini dari pengalaman gue secara pribadi ya. Kalau disuruh milih, gue bakal lebih pilih charger yang ekonomis tapi kualitasnya juga bagus, nggak abal-abal. Yang penting beli yang original aja, teman-teman ya. Nah, kalau menurut kalian gimana, teman-teman ya? Kalau misalkan kalian punya pikiran lain, kalian boleh komen di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, buat kalian yang pengen beli mungkin charger ini, teman-teman ya, gue kasih linknya di deskripsi, kalian bisa beli ya. Klik aja langsung di Shopee gue, teman-teman ya. Nah, oke guys, jadi itu aja sih sebenarnya alasan kenapa Apple itu sekarang itu tidak menyertakan lagi, teman-teman, charger atau kepala charger di setiap penjualan iPhone terbaru, teman-teman ya. Karena Apple itu memiliki alasan tersendiri seperti yang sudah gua sebutkan guys ya. Nah, yang paling penting menurut gua secara pribadi itu adalah dari efisiensi pengiriman. Karena kotak setipis ini itu memang efisien banget kalau misalkan kita mengirimkan unitnya itu dalam jumlah yang banyak dibandingkan jika kalian harus mengirim kotak iPhone sebesar ini, teman-teman. Selain itu, coba kalian perhatikan zaman sekarang brand-brand lain tuh juga mulai ngikutin langkah Apple dengan tidak menjual charger lagi di produk penjualan mereka. Jadi harus membeli secara terpisah. Nah, sekian video gua kali ini, teman-teman. Buat yang udah tahu skip aja nggak apa-apa. Buat yang belum tahu, gua harap kalian mendapatkan informasi yang baru. Karena gue sendiri sih penasaran sebenarnya kenapa sih sekarang nggak dijual charger lagi. Karena kan gue butuh sebenarnya, teman-teman ya. Gue kan udah bayar mahal-mahal, pengen dong sebenarnya gue dapetin lengkap, dapetin headsetnya, dapetin chargernya, gitu sih pikiran gue, teman-teman ya. Tapi setelah kita tahu apa alasan Apple, semuanya gue kembalikan ke kalian. Setuju atau enggak itu dibalikan ke perspektif masing-masing, teman-teman ya. Nah, mungkin sekian video gue kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.